Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sejunjung atas nama Nofrianto, asal sekolah dari SMPN 8 Sejunjung. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan eksplorasi konsep refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1.3.a, mulai dari diri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran adalah: pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, dari pemikiran ini bisa kita simpulkan Ki Hajar Dewantara ingin membuat sebuah pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah cikal bakal membentuk suatu peradaban bagi umat manusia. Education according to Ki Hajar Dewantara atau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan merupakan suatu kunci utama untuk mencapainya. Nah, tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilaku, bukan merubah dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang ada pada zaman sekarang sangat relevan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pada zaman pengajaran zaman sekarang sudah mulai menerapkan segala bentuk model-model dan strategi-strategi pembelajaran yang tidak lagi berpusat kepada guru, malah sebaliknya sudah berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Dengan penerapan model-model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat jelas memberikan dampak yang positif bagi perkembangan peserta didik, di mana peserta didik dapat menggali informasi sendiri, mengamati, mempraktikkan, dan menarik kesimpulan atas apa yang mereka amati. Kemudian mereka dapat mengkomunikasikan dengan orang lain dan dengan teman-temannya sendiri. Relevansi konteks pendidikan di sekolah saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sekolah saya, sebagian dari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sudah sejalan, di mana budaya penanaman sikap serta penguatan kepada peserta didik, contohnya dalam pembiasaan berdoa baik sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu, kami juga menerapkan kegiatan solat duha dan solat zuhur berjamaah, serta program kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, namun harus sesuai dengan konteks pendidikan yang ada, serta selalu melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang ramah dan menyenangkan bagi siswa dapat terwujud. Kemudian, apakah saya merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Sebagai seorang guru, jujur saya belum melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara maksimal, baik dalam proses pembelajaran maupun dari segi memberi hukuman sepihak kepada peserta didik. Paksaan kepada peserta didik untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada masih saya terapkan kepada peserta didik saya. Kemandirian saya sebagai seorang guru tentunya saya selalu untuk merefleksikan diri saya sendiri supaya ke depannya saya dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak didik saya. Nah, harapan saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini, saya sangat
Saya sebagai seorang pendidik sangat memiliki harapan yang dapat berkolaborasi dan saling berbagi ilmu kepada peserta didik saya dan teman-teman guru perjuangan demi wujudkan merdeka belajar bagi peserta didik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Harapan yang ingin saya lihat dari peserta didik saya setelah mempelajari modul ini adalah saya sangat berharap sekali kepada peserta didik saya setelah saya mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam proses pembelajaran di sekolah dapat membentuk karakter pembelajar bagi siswa yang selalu ada pada diri mereka, yang mandiri serta mempunyai akhlak yang bagus, sopan dan santun terhadap semua, dan juga dapat mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan bakat serta minat yang ada pada mereka. Nah, kegiatan materi, manfaat dan yang diharapkan ada dalam modul ini adalah saya sangat berharap sekali setelah mempelajari modul ini saya dapat berbagi serta mentransferkan ilmu dan berkolaborasi secara lebih efektif terkait dengan semua pengajaran dan ilmu yang saya dapat pada filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu yang bisa dapat saya presentasikan pada saat ini terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara khusus dalam bidang pendidikan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.